Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Bogor nih, di rumah pasangan muda yang bekerja di Jakarta. Dan ini rumahnya bergaya Skandinavian teman-teman. Dan rumah ini kita akan mereview dalamnya, bagaimana sih mereka ini pasangan muda bisa mengisi rumah mereka dengan budget yang affordable, yang terjangkau bagi kaum milenial zaman sekarang. Bagaimana dalamnya, yuk kita lihat, let's go! Oke teman-teman, yuk kita lihat dalamnya. Saya udah janjian dengan pemiliknya, itu namanya Mas Hervi dan istrinya Mbak Dani. Yuk kita lihat dalamnya. Nah ini sekilas ya, bahwa ini penataan yang bagus, yang cantik sekali, sehingga tanamannya juga nanti kita bakal tanya ini tanaman apa, dan juga penataan gardennya ini bagus banget. Nah sebelum masuk ke dalamnya kita juga bisa lihat nih teman-teman, nih rumahnya untuk pencahayaan bagus banget karena kacanya sangat besar ya, sehingga untuk ketika di siang hari ini pasti cahayanya masuk ke dalam secara maksimal ya. Jadi sangat bagus, sangat efektif untuk pencahayaan. Nah kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Mas Faris, Mas selamat datang. Adem. Oh, ini rumah Adem ya Mas Hervi? Iya, rumah Adem Mas. Oke, ini teman-teman, saya sekarang sedang berada di pemiliknya rumah Adem dengan Mas Hervi dan juga ada istrinya Mbak Dani. Ini rumahnya saya lihat dari luarnya aja udah adem banget nih ya, udah enak banget nih ya. Iya, alhamdulillah. Oh iya. Adem. Nah, ini saya mau nge-review rumahnya nih sambil nanya-nanya apa sih temanya sekarang ini kan, bagaimana sih bagi generasi muda atau milenial untuk mengisi rumah yang gimana tampilannya biar bagus, biar keren, tapi dengan budget yang masih terjangkau gitu loh. Oke. Boleh lihat dalamnya? Boleh, silakan Mas. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Iya. Oke. Wow, rumahnya bagus banget ya. Jadi untuk ketika baru masuk ke dalam ini udah ada lemari partisi ya? Partisi, iya. Ini kalau dilihat kayaknya tingginya sekitar 3 meter ya Mas Hervi ya? 3 meter, betul. Ini boleh dijelasin ini apa sih lemarinya, bahannya apa, terus spesifikasi seperti apa gitu loh. Oke, baik Mas Faris. Jadi kegunaannya dulu ya mungkin ya untuk partisi ini. Karena kan memang di rumah Adem ini begitu kita masuk secara desain itu memang langsung menghadap ke toilet atau kamar kecil gitu kan. Nah, makanya kami berpikir bagaimana caranya untuk supaya tampilannya tetap menarik gitu kan, dalam artian juga fungsional gitu. Jadi di sini kalau bisa dilihat ada partisi pembatas antara memang ketika orang masuk di sini kan living room ya. Jadi kita batasi dengan penyekat dari HPL ya. Ini berbahan HPL. Terus kita custom dengan motif kayu muda seperti ini ya. Jadi coraknya krem. Nah, ini pun juga sekaligus fungsional sebagai tempat rak sepatu di bagian bawah ini. Ini ada rak sepatunya ya? Betul, ini ada rak sepatunya. Boleh lihat ya? Ya. Oh iya, jadi ketika masuk tuh langsung bisa naruh sepatunya di sini ya? Iya, betul. Jadi memang kita harus memanfaatkan ruang ya gitu kan. Karena kan rumah ini juga tidak terlalu besar, dengan lebar kira-kira 6 meter dan ke belakang itu sekitar 8 meter seperti itu. Nah, makanya untuk living room ini sendiri kira-kira luasnya 6x3. Nah, makanya kita bagaimana dengan ruang yang sempit gitu kan, tetapi kita dapat memaksimalkan ruang gitu. Oke. Ini saya mau nanya nih, ini boleh nih nanya nih, Buyar. Mungkin kaum milenial juga bisa kebayang, ini kan cantik banget nih ya untuk partisinya. Iya. Ini kira-kira berapa sih bikin kayak gini? Ini bikin apa beli? Ini custom. Oh custom ya? Iya, Nah ini custom. berapa nih? Bikin ini berapa harganya? Kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta aja? 2 juta aja. Oh nih, jadi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau bikin lemari seperti ini ya, mungkin di setiap tempat atau kota pasti beda ya harganya. Cuman kalau misalkan dari pengawalan pemilik rumah Adem nih Mas Hervi, bikin partisi lemari partisi gini di angka 2 juta tuh ya? 2 jutaan. 2 juta. Jadi mungkin di kota teman-teman bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Dan ini
menurut saya memang cantik banget ya, bisa dikasih hiasan-hiasan Iya, ya. betul. Dikasih cermin untuk menambah kesan luas kali Luas, ya. betul, iya. Jadi walaupun kecil tapi ngasih efek sedikit gitu loh. Kemudian ini wah ini ruang tamu juga bagus banget teman-teman. Yuk kita lihat nih. Untuk ruang tamunya Mas Hervi, ini konsepnya apa sih, kan kayak ada meja kayu, Iya. kemudian juga untuk di situ lemari di bawah TV juga pakai konsepnya kayu. Ini konsepnya apa ya? Ya, jadi tema yang kami usung sih sebenarnya agak campur-campur nih ya, modern minimalis ataupun Skandinavia. Nah, Skandinaviannya di mana gitu kan? Karena kan kalau kita lihat sekarang Skandinavian itu lebih ke tekstur yang coraknya itu apa ya? Semu-semu coklat seperti inilah gitu. Nah, kan makanya ini pun juga bisa dikatakan sebagai Japandi sih gitu kan. Karena kan kalau Japandi itu Japandi itu Japandi apa tuh itu maksudnya? style dan corak warna yang dari instrumen kayu. Oh, Gitu, kayu-kayu coklat muda lah seperti itu. Oke. Nah, makanya di sini living roomnya sekaligus di sini tempat menerima tamu, bercengkerama dengan keluarga. Gitu. Jadi kita set di sini. Kurang lebih sih seperti itu untuk tema dari living roomnya. Oke, ini berarti living roomnya ukurannya berapa? 3 kali 6 meter ya? Iya. Oke, 3 kali 6 meter. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, untuk dibawa sini saya mau kasih lihat ya. Ini pakai vinil ya. Nah, jadi ini aslinya keramik atau granit nih? Granit. Granit ukuran berapa? Granit ukuran 40 kali 40 nih. 40 kali 40. Iya. Nah, ini berarti dilapisi ya. Dilapisi betul. Nah, kalau boleh tahu nih yang pakai yang harga berapa nih, ataupun yang misalkan per meter dapat berapa nih? Kalau di sini saya menggunakan vinil itu yang per boxnya itu satu box itu kurang lebih ada 10 lembar. 10 lembar. Ya, jadi satu box itu bisa menghasilkan tempat kurang lebih 3 kali 3 meter. Satu boxnya. Satu boxnya, ya. Oke. 3 kali 3. 3 kali 3 meter. Itu satu boxnya harganya berapa kira-kira? Di kisaran 500 ribuan. 500 ribuan. Iya. Oke. Nah, itu kan memang yang kualitasnya agak bagus ya, yang cukup bagus. Yang cukup bagus lah karena kalaupun di atas itu lebih banyak. Banyak. Iya. Nah, kalau boleh tahu mereknya apa ya? Kalau ini mereknya VD. Merek VD. Belinya di biasanya biasanya ada di Mitra 10. Mitra 10 ada ya? Itu ada sih. Nah, cuman teman-teman kalau misalkan yang mau tampilannya wah kayu nih bagus ya, itu bisa juga beli online di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak ataupun marketplace lainnya. Itu di harga 9 ribuan, ada 9.400, 9.700 dan itu sama ya. Jadi kualitas memang nggak sebagus ini dan nggak setebal ini, tapi kalau mau dapat coraknya doang itu juga udah oke. Nanti saya kasih lihat gambaran tampilannya seperti apa. Oke, kita bahas ini lagi Mas Hervi. Kita boleh ke, berarti ini ruang utama ya, ruang tamu ya. Iya. Oke, ruang tamu ini juga ada hiasan. Wah, lampunya nih unik banget ini. Ini beli di mana? Terus apa sih konsepnya? Iya, jadi ini konsepnya seperti rotan ya, gitu rotan. Karena kan memang saya berpikir ini kan untuk dak atasnya gitu terasa lebih luang ya, lebar ya. Nah, makanya saya berpikir mau dikasih hiasan supaya kesannya memang hidup di sini. Nah, makanya saya milih untuk gantungan rotan ini sih tempatnya. Kalau Ini sih. ini beli di mana nih? Daerah mana? Ini online kebetulan. Oh, beli online. Iya, beli online. Mungkin di sekitaran Jogja itu banyak. Oh, sekitar harga berapa masih ingat? Sekitar harga 400. 400 ribu. Iya, 400. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat ruang tamunya ini ya, jadi selain pencahayaan dari situ bagus banget ya karena full kaca. Kemudian juga tinggi ke ke plafonnya ini juga bagus nih, sekitar kurang lebih 3,5 meter tinggi ke plafonnya. Dan untuk menambah kesan mewahnya juga nih developernya itu ngasih lampu downlight ya. Jadi ngasih lampu downlight itu kesannya bukan rumah zaman dulu tapi rumah yang sekarang nih kebanyakan pakai lampu downlight. Dan juga di sini dikasih hiasan ya, air kursi ya. Iya, betul. Jadi hiasan, jadi ini mencerminkan bahwa buat pemilik rumah juga masih ada unsur agamanya juga ya, mengingat Tuhan. Nah, ini unik banget ini apa ya Mas ya? Saya boleh tahu nih, ini apa sih sebenarnya kok ada hiasan seperti ini? Iya, ini hiasan namanya makrame. Makrame itu apa ya berarti? Makrame itu apa ya? Saya juga kurang paham gitu ya makrame. Yang jelas sih ini memang dari anyaman-anyaman, anyaman-anyaman dari untayan-untayan benang lah, wall seperti gitu, itu ya, wall gitu. Jadi ini memang unik, bisa menjadi kesannya seperti sebenarnya sih banyak corak-coraknya Mas ya, seperti ini. Cuma saya rasa di sini kan ada ruang kosong ya, ruang kosong,
Kalau lukisan udah sering ya? Iya, kalau lukisan sih sudah sering. Sudah umum. Sudah umum. Kalau harganya sekitar berapa Mas? Ini di harga sekitar 200 sampai 250. 200 sampai 250. Jadi teman-teman juga bisa lihat nih. Jadi untuk hiasan dinding nggak harus hanya lukisan, tapi bisa dengan apa tadi namanya? Makrame. Makrame juga bisa diisi dengan makrame. Oke, kalau misalkan kita ke sofa nih, sofanya berarti untuk 5 seat ya, 5 orang ya. Iya. Sofa 5 seat. Kalau harganya range berapa nih Mas? Kalau sofanya? Sofanya di range sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. 4 juta sampai 5 juta. Jadi udah termasuk sudah worth it ya dengan harga segitu ya, bisa dapat 5 orang bisa ya. Dapat 5 orang. Betul. Oke. Bagus, kita next ke ruangan berikutnya yaitu ke dapur ya. Nah, Mas Hervi nih ke dapur nih. Ini dapurnya bisa dilihat ya, lampunya nih cantik banget ya. Saya pernah lihat nih kalau misalkan lampu ini, kalau misalkan teman-teman mau dapat lampu ini, itu kalau misalkan beli online itu 3 biji begini sekitar 300 ribuan teman-teman. Cuma kalau misalkan teman-teman belinya di kayak brand yang S Hardware ataupun yang lain, mungkin di harga sekitar 700-an. 700-an. Nah, kalau misalkan bohlam lampunya ini teman-teman yang model seperti ini, kalau teman-teman beli online itu harganya sekitar 12.000 sampai 13.000 teman-teman. Kalau yang di offline itu Mas Hervi beli berapa? Saya beli di sekitar 80 sampai 90. 80 sampai 90. Nah, jadi teman-teman manfaatkan dengan teknologi zaman sekarang. Kalau misalkan emang mau beli yang kira-kira bisa dihemat ya dihemat gitu dalam penataan rumahnya. Nah, ini saya mau lihat nih. Ini ada kitchen set yang atas sama bawah ya. Ini besar sekali ya, tinggi banget ya. Ini berapa nih? Kita bongkar rahasia nih langsung ngomong harganya ya. Dan ini udah bagus ya teman-teman. Jadi udah soft closing nih. Jadi nggak jeduk-jeduk gitu loh. Ya, harganya sih ini untuk atas dan bawah kurang lebih di harga 8 jutaan. 8 jutaan. Berarti anggap aja di sini 4 juta. 4 juta. Iya, di bawah 4 juta. Kurang lebih sih sekitar segitu ya. Bahannya sama HPL, terus juga motifnya memang kita seragamkan semuanya coklat muda, motif kayu-kayu coklat muda. Jadi memang kita usung di rumah adem ini dari warnanya itu memang coklat muda. Gitu. Okay. Ini boleh lihat dalamnya Mas? Boleh, silakan. Coba dilihat sini ya. Ini untuk dapurnya ya, untuk rak piring ini. Rak piring ini digabung sama ini ya, yang sudah jadi ya. Iya, sudah jadi. Jadi teman-teman bisa juga nih kalau misalkan mau menghemat udah langsung jadi seperti ini gitu loh. Digabung. Kemudian kalau misalkan untuk nah ini juga bagus teman-teman, bisa dilihat ya. Ada hiasan dinding ini yang tulisan-tulisan bersyukur, terus ada tentang untuk bersyukur sama Tuhan, sama Allah. Itu sekitar berapaan sih satunya nih kalau buat ngisi-ngisi kayak gini nih? Iya. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman punya kreasi imajinasi untuk hiasan-hiasan seperti ini tidak mahal teman-teman gitu kan, karena kan satuannya itu paling berkisaran sekitar 15.000 sampai 30.000 gitu kan. Hanya 15 sampai 30.000 aja? 15 sampai 13.000 sampai 30.000 lah gitu, tergantung memang besarnya bersama mungkin aksen-aksen yang lainnya. Nah, tapi kita bisa lihat di situ kan kita menyusunnya gitu kan tidak dengan yang misalnya rata gitu kan, misalnya ada 3 gitu. Nah, tapi kita sesuaikan karena kan untuk tema-tema yang seperti ini modelnya itu bermacam-macam gitu. Nah, kita bisa bermain di situ gitu. Mungkin kalau yang bentuknya kotak gitu kan, nah kita jejer ke atas kah kan gitu. Terus ada yang memang memanjang, kita taruh di bawahnya gitu. Jadi ini bisa berkreasi teman-teman aja semuanya bagaimana gitu. Oke, ini kalau belinya di mana nih Mas Hervi? Kalau ini sih online ya banyak ya. Beli Di Instagram ya? Banyak. Di Instagram atau di marketplace? Instagram ada, marketplace ada juga. Keywordnya berarti? Keywordnya hiasan dinding. Hiasan dinding. Iya, hiasan dinding dapur lah seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal cari aja hiasan dinding itu nanti pasti pilihannya banyak. Pilihannya banyak, ya. Oke, ini berarti sudah ruang makan ya, kita sudah kunjungin. Kita berikutnya ke ruangan belakang nih. Ruangan belakang ada apa ya, Mas Hervi nih? Ya, jadi kami di sini masih ada space untuk lahan kosong gitu, kurang lebih lebarnya berapa ya? 3 kali 4 lah, seperti itu, 3 kali 4-an.
Makanya di sini kita maksimalkan sebagai taman gitu. Kita berikan taman. Kalau pagi-pagi bisa ngopi sambil duduk-duduk di sini ya? Iya betul, bisa ngopi, terus bisa makan lesehan di sini, iya, gitu kan. Nah, kalau malam dan sebagainya. Mau barbekyuan juga bisa. Barbekyuannya bisa di sini. Dan saya pilih pisang-pisangan sih di sini. Ini tinggi banget pisang. Mahal nih harganya nih. Catalia ini nggak murah mas. Kalau yang dulu saya beli masih kecil segini gitu. Nah ini sekitar 30 ribuan lah gitu. Oh, beli 30 ribuan bisa dapat berapa tangkai gitu. Nah, itu bisa dapat 4 lah atau 5 tangkai gitu kan. Nah, sekarang ini sudah jadi besar-besar seperti ini gitu. Kurang lebih sih ini udah setahunan gitu. Setahun bisa setinggi ini ya, bisa 2,5 meter tingginya nih. Iya. Bisa 2,5 sampai 3 meter mungkin. Iya. Kalau ini apa? Kaktusnya nih. Kaktus, iya. Kok lucu banget nggak ada durinya ya? Apa dicabutin? Enggak, kalau kaktus memang kalau sudah menua seperti ini, itu memang durinya hilang. Gitu. Nah, di sini alhamdulillah ini udah tumbuh ya kaktusnya. Sebelumnya di segini dong. Sebelumnya segini. Oh, segini. Nah, tapi ini ada yang udah tumbuh nih. Nah, ini awalnya banyak durinya, tapi kalau dia sudah ini agak mahal harganya. Ini sih dulu kita beli sekitaran 400 sampai 500. Tapi bisa foto di sini unik banget ya, karena jarang sekali orang yang nanam kaktus bisa segede ini. Iya, ini memang agak mahal karena memang kalau bisa dilihat bentuknya cabang 3 dia ya, cabang 3. Biasanya sih ada yang dari bawah sampai ke atas hanya satuan, ini mungkin lebih murah gitu, mungkin sekitaran 120-an gitu kan. Nah, tapi ini kan bisa dilihat udah ada 3 cabang ya, jadi dan bentuknya juga unik gitu. Bisa sih teman-teman kalau untuk kaktus yang suka seperti ini masih terjangkau lah harganya. Iya, gitu. maksudnya dengan harga 400.000 nggak begitu mahal banget ya. Iya. Untuk rumputnya di sini dipakai adalah rumput Jepang ya. Rumput gajah, rumput gajah mini. Gajah mini. Di situ masih ada, teman-teman bisa lihat untuk bisa buat cuci-cuci, buat jemur. Iya. Dan ini ruangan apa nih, Mas Herfi? Ini gudang. Oh, gudangnya. Jadi gudang sesuai dengan namanya kan, kalau dibuka pasti berantakan dalamnya. Pokoknya ini gudang. Ini gudang lah intinya. Ukuran berapa nih? 2x2 meter ya? Apa 1,8? 1,8. Iya, hampir 1,8 hampir. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya yuk. Kita lihat ke mana nih? Ke atas. Di atas itu semua kamar di atas. Oh, semua kamar. Totalnya berarti kalau saya mau tanya nih ya, ini 3 kamar tidur dengan 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. 2 kamar mandi. Tipe bangunannya? Tipe bangunannya aslinya itu 52 atas bawah. Cuman saya kemarin renovasi untuk tutup bagian dapur, terus penambahan dengan gudang. Jadi kurang lebih sih semuanya sekarang menjadi 65 lah. 65. Iya, 60 meter persegi. Untuk tanahnya luasannya? Untuk tanahnya luasannya 84. Jadi 6 kali 14. Oke. Yuk kita lihat ruangan berikutnya. Mana yang luasnya? Dinding-dindingnya ya, karena kan ini sempit gitu kan. Jadi ini sempit. Jadi gimana caranya supaya memberi kesan menarik seperti itu? Kalau bisa dilihat di sini kan, karena kan agak ini juga ya, sempit ya, di sini 1 meteran. Jadi kita tambahkan aksen-aksen seperti lukisan. Dan lukisannya juga lukisan printing yang sekarang gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Ini sama harganya atau ini berapa nih? Sekitar berapa? Ini harganya sekitar 120-an. Oh, 120. Tapi untuk printingnya udah jadi satu semuanya. Udah ikut semuanya. Oh, ini kayu ya? Iya, kayu. Oh, iya. Terus ini juga dikasih vinyl juga, Mas Herfi? Iya, sama Mas. Ini vinyl juga kita kasihnya. Ini kok lucu ya. Jadi selain vinylnya nih ada kuku macan, tapi kuku macan untuk menahan ini ya, menyamakan corak dengan vinylnya ini. Iya. Kalau ini harganya masih ingat gak yang ini kuku macannya? Oh, kuku macannya ya? Yang ininya. Oh, oke. Kuku macannya ini berapa ya? Per meter mungkin 15.000. Per meter 15.000. Oh, jadi per meter 15.000, nanti tinggal dipotong-potong aja sesuai ukuran tetangganya. Dan juga nih bagusnya nih tangganya nggak terlalu tinggi ya, karena sebenarnya kalau misalkan lebih dari 20 cm untuk batas tangganya itu udah nggak enak, terlalu tinggi, jadi nginjeknya berat. Nah ini saya kira ya mungkin di angka 20 cm nih pas nih, jadi nggak lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalkan tangganya bisa di bawah 20 cm semakin bagus, semakin enak. Yuk kita ke atas Mas Herfi. Pojok juga saya berikan aksen. Oh iya.
kaktus dengan balutan pot ya. Jadi dalamnya ada pot, tetapi memang di luarnya kita belikan aksen rotan. Kita juga masih enak ya, ada cerminnya, ada kacanya, jadi bisa dibuka nih, bisa jendelanya, jadi sirkulasi udara juga masuk dan juga untuk cahaya juga bisa masuk. Tapi untuk biar nggak panas ini dikasih ini ya. Iya, tray. Traynya ya. Nah, dindingnya nih hiasan apa nih namanya? Ini hiasan dari macam-macam ya. Kalau yang ini dari Enceng Gondok sih ini kalau nggak salah. Ini dari Enceng Gondok. Ini juga harganya tidak terlalu mahal. Kisaran ini mungkin 9 ribuan, ini 10 ribuan. Iya, jadi memang di sini kan daripada kosong, jadi kita berikan aksen apa gitu yang supaya menarik. Tapi dengan harga murah seperti itu, bisa tampilannya mewah ya. Betul, jadi menimbulkan kesan yang lebih eksklusif lah, ada hiasannya gitu. Oke, berarti ini dari Enceng Gondok yang dikeringkan terus dianyam ya? Iya, dianyam. Oke. Kalau lampunya sama yang kayak tadi nih, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli yang online itu per 3 bijinya itu 300 ribuan, kemudian lampunya sekitar ya 11 sampai 13 ribu, nanti tergantung tokonya teman-teman beli. Nih Mas Hervi nih, untuk kamar utama luasnya berapa kali berapa nih? Untuk luasnya ini 3,8 kali 4 meter. Hampir 4 kali 4 sih. Hampir 4 kali 4. Nah ini apa sih? Jadi kira-kira di konsepnya seperti apa nih? Kenapa cuma ada satu lemari doang, kemudian ranjangnya cuma satu doang? Iya. Jadi memang kembali lagi kan tadi kita di sini kan rumah minimalis ya gitu, artinya memang tidak terlalu besar dengan kapasitas ukuran ruangan 4 kali 3,8 hampir 4 kali 4. Jadi kita ingin memaksimalkan lahan gitu kan yang ada. Nah makanya di sini untuk dipannya ini kita custom juga. Dia dipannya kita custom, terus bisa dilihat di sini lemari juga kita custom. Lemari tinggi banget ya? Iya betul. Bisa sampai 3 meter ya? 3 meteran ya, 3 meteran. Jadi memang ini semua kita custom. Tujuannya buat apa? Karena untuk memaksimalkan tempat gitu kan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini space untuk jalan aja di sini bisanya, gitu kan. Nah jadi kalau di sini ini untuk wardrobe ya, untuk baju-baju. Terus di bawahnya dipan ini ada partisi juga. Tempat penyimpanan. Ada penyimpanannya juga di bawah. Gitu. Jadi benar-benar nggak ada celah lahan yang kosong. Kalau ada lahan yang kosong kita maksimalkan untuk barang-barang, tempat barang-barang. Ini saya menarik ya melihat meja riasnya ya. Ini meja riasnya bagus banget ya karena digabung dengan cermin, kemudian juga dikasih aksen kayu begini ya. Iya. Jadi berarti penggunaannya hanya untuk hias saja atau? Oke, kalau untuk penggunaannya yang pertama ini kan menyatu dengan tempat TV ya. Gitu. Jadi satu tempat TV. Terus ini meja make up. Terus juga sekarang lagi zaman pandemi gitu kan. Nah, jadi saya berpikir karena memang rumah ini waktu itu didesain atau dibangun juga dalamnya ya, maksudnya interiornya itu dalam masa waktu pandemi. Juga kebetulan di kantor sering WFH gitu kan. Nah, jadi ini juga berfungsi sebagai meja kerja. Gitu. Jadi multifungsi lah tadi. Kita multifungsi. Jadi bisa buat kerja juga. Bisa buat kerja juga gitu. Jadi di sini ada ada lacinya gitu kan, laci. Nah, di sini untuk make up dan sebagainya bisa di sini. Tempat di bawah sini. Ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, jadi balkonnya nggak begitu luas tapi lebar teman-teman, masih nyaman itu loh. Jadi ini berhubung dengan kamar satu lagi, tapi kamar satu lagi terhubungnya itu hanya jendelanya aja. Dan ini untuk kalau misalkan pagi-pagi baru bangun tidur, ini jendelanya dibuka, pintunya dibuka, nih bisa enak sekali buat menikmati udara pagi. Iya, sirkulasinya bagus sekali. Oke. Ini ukurannya berapa ya? Mungkin sekitar hampir 90 cm ya, 80-90 cm. Iya, 80-90 cm. Oke. Ini kalau misalkan pagernya sudah dapat dari developer? Sudah. Oke.
Dan sini juga sudah ada topi-topinya teman-teman. Jadi kalau misalkan hujan juga langsung nggak tampil ke dalam. Dan kita lihat kamar satu lagi, kamar anak ya. Iya. Oke, kita lihat ke kamar anak. Nah ini kamar anak teman-teman. Nah ini kamarnya enak ya, karena ada wallpaper lucu juga nih. Jadi ada wallpapernya, kemudian ada lemarinya juga lemari apa yang nggak begitu besar ya, jadi nggak banyak makan ruangan ya. Iya, betul. Ini kalau kenapa pilih wallpapernya di sini, terus yang ini nggak di wallpaper gitu? Iya, jadi kan memang kita untuk yang dipannya dulu ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat dipannya ini memang saya custom kayak dunia anak-anak gitu kan, seperti rumah-rumahan gitu. Ya, tampilan juga sama kayak Scandinavian ya? Iya, betul. Segitiga gitu ya? Segitiga gitu ada, terus di bawahnya ada partisi juga. Terus memang untuk wallnya saya tambahkan aksen-aksen stiker itu ya, stiker. Itu stiker, tapi apabila dikelupas itu tidak merusak dari cat tersebut. Oh ini gitu. Saya pikir malah tadi teman-teman ini saya pikir adalah wallpaper ya, tapi stiker. Berarti ini harganya nggak mahal juga dong? Nggak mahal juga di sini. Masih kan nggak harganya ini berapa? Berapa ya? Sekitaran 30 ribuan lah. Tapi 30 ribu dapatnya itu kurang lebih sih berapa ya? 20-an lah. Ini butuh berapa kali 30 ribu nih? Ini kira-kira kalau misalnya kita asumsi ya 30 ribu itu ada 20. Ini sih kurang lebih ada sekitar 4 kali 30 ya? 4 ya. 4. Jadi teman-teman gitu ya, jadi cuma berarti anggap aja modal 120 ribu. Ini kalau misalkan ditaruhnya bagus, ini bisa mensiasati ya. Jadi wallpaper kan memang mahal ya, basically dihitungnya per meter dan itu juga cukup mahal. Ini bisa dijadikan alternatif nih, jadi pilih yang stiker yang bagus, beli di online ya. Beli di online. Jadi teman-teman bisa pasang nih, jadi untuk anak-anak juga bagus sekali. Iya, betul. Dan bisa di custom sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kemauan gitu. Oke, ini saya mau review kamar mandi nih. Kamar mandi belum kita review nih. Coba kita lihat kamar mandinya. Oke, saya coba lihat dulu ya. Nah, kamar mandinya teman-teman, kalau misalkan dilihat sini, yuk coba dilihat dalamnya. Ini dari developer bawahnya sudah bagus ya, sudah mereknya Toto, ya sudah ada WC-nya, dan ini juga yang bisa untuk nge-flush buang air kecil sama air besar. Sudah ada keran untuk ceboknya juga. Di sini showernya juga sudah ada, dan di sini juga ada bagus ya, sudah ada kaca untuk sirkulasi udara ya, bombernya. Kemudian di sini ada wastafel, jadi kalau misalkan mau cuci tangan, anaknya disuruh cuci tangan ataupun gosok gigi sebelum itu juga sudah bagus. Dan ini juga bawaan dari developernya juga bagus ya, karena dindingnya sih sampai full ya. Jadi untuk keramiknya itu dari atas sampai ke bawah juga sudah full. Kira-kira ya untuk overall kamar mandinya ukurannya sekitar 1,3 kali 1,8 meter nih kira-kira. Jadi kalau misalkan saya lihat sih konsep rumahnya sangat homey banget, sangat enak banget, sangat merasa nyaman lah kalau misalkan kita berada di rumah adem ini. Dan juga memang rumahnya terasa adem banget kalau misalkan di sini teman-teman bisa lihat. Nanti kita bakal berbincang langsung, kupas lagi deh wawancara sama Servi, kenapa dia memilih tinggal di sini dan apa aja sih yang menjadi kunci bisa dekorasi rumah bagus, mewah, tapi harganya affordable. Oke teman-teman, pada saat ini saya sekarang mau wawancara untuk closing Mas Servi ya, di pemilik rumah adem. Itu kita mau nanya-nanya ke Mas Servi. Mas Servi, ini kan sebagai pemilik rumah adem nih, kira-kira ada nggak sih tips nih bagi yang kaum milenial atau yang muda-muda yang pengen punya rumah? Itu tipsnya apa sih dalam memilih rumah nih Mas kira-kira? Yang pertama Mas, untuk tips milih rumah, kenapa saya memilih di daerah Bogor ini gitu kan, karena yang pertama memang kami berdua suami istri bekerja di Jakarta. Gitu kan. Di daerah Jakarta di daerah Tamrin. Daerah Tamrin, sehingga kita memilih rumah di Bogor. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat moda transportasi umumnya yang paling mudah gitu kan, karena kan kita tahu di Jabodetabek ini kan macet dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya kenapa kita moda transportasi KRL itu yang menjadi salah satu pertimbangan bagi kami gitu, sehingga kita
mencari rumah yang memang dekat dari stasiun KRL, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua memang menyesuaikan budget Mas Faris gitu kan. Nah, karena kan memang kita sebagai kaum milenial kita harus juga pandai-pandai untuk mengelola keuangan gitu ya. Sehingga tips dari saya sih untuk membeli rumah yang pertama kita tentukan budget yang kita miliki. Jangan memaksa gitu kan, apapun memang harus KPR gitu tidak apa-apa, tapi kita harus punya pertimbangan gitu kan sesuai dengan income yang kita miliki saat ini. Jadi pesan saya atau saran saya tidak harus lebih dari income gitu kan, tapi masih tetap sesuai dengan income dan ya terjangkau. Kita harus memikirkan kalau juga daerah kan. Jakarta juga mahal banget. Iya betul, kalau kita misalnya di daerah Jakarta kita bisa lihat kan sekarang rumah di sana kan memang mahal-mahal ya gitu. Artinya memang kalau untuk milenial belum sanggup gitu. Nah itu mengapa tadi saya sarankan harus sesuai dengan kemampuan dari diri kita sendiri gitu. Nah kemudian saya juga mau nanya nih ke Mas Herfi. Ini kan jujur aja saya lihat ya teman-teman, jadi rumah Adem ini sudah banyak diliput ya sama apa aja Mas yang sudah meliputnya? Idea online gitu kan, terus juga dari tabloid digital lainnya itu ada juga. Terus memang kita berbagi tips juga ada di situ di rumah Adem ini gitu kan. Ya kita banyak sih sharing-sharing terkait tentang penataan rumah dan sebagainya, itu semuanya ada di sini. Bahkan jadi saya mau nanya nih, ini bisa nggak, soalnya nggak, jujur aja nggak gampang untuk bisa ngedekorasi rumah yang enak, yang bagus, enak dilihat, pemilihan furniture yang bagus, itu dapat inspirasi dari mana sih? Ya, yang pertama kenapa saya itu pengen mendekor rumah gitu, artinya memang tidak harus mendekor atau dan sebagainya macam. Kita pengen sih yang pertama rumah itu nyaman gitu kan. Nah, rumah nyaman itu apa implikasinya? Tentu dengan dekorasi yang nyaman ya, sesuai dengan budget kita yang tadi itu. Nah, kita memang pertama setelah kita rumahnya sudah jadi, dalamnya kita tentukan dulu mau bergaya apa kan gitu kan. Nah, mau bergaya Skandinavian ataupun Japanese. Nah, itu banyak kita temui di referensi-referensi di online, itu banyak gitu kan. Bisa dari Pinterest gitu, terus dari Instagram home decor, itu sangat banyak sekali, teman-teman bisa ulas di situ. Di situ banyak hal-hal yang menarik. Jadi kita di situ bisa tentukan tema dari rumah kita tuh mau seperti apa. Gitu. Oke, iya, makasih Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas Herfi. Saya mau nanya nih, kalau misalkan Mas Herfi sendiri nih, ini kan untuk kaum milenial kan kalau misalkan beli rumah yang satu konsep seperti ini atau satu tema seperti ini kan pasti mahal ya, bisa puluhan juta ya. Itu kira-kira tipsnya gimana sih biar teman-teman yang udah pengen punya rumah nih, mungkin konsepnya seperti ini tapi bisa terbeli semua gitu loh. Itu step-stepnya apa aja sih yang harus dilakukan? Iya. Yang pertama memang semuanya harus bertahap Mas Faris gitu ya. Saya juga untuk mengisi rumah ini bertahap juga gitu. Nggak semua langsung dibeli itu enggak gitu kan. Artinya memang ada alokasi yang sudah kita anggarkan. Mungkin kita beli dulu apa nih yang urgent dulu, yang memang premier gitu lah kan, yang memang barang-barang yang kebutuhan dasar banget gitu kan, seperti mungkin tempat tidur tadi gitu kan, terus lemari gitu. Nah, itu saya sarankan sih bertahap gitu kan. Jadi teman-teman harus tetap menjaga ininya lah, ya jadi tadi untuk pembeliannya itu bertahap, dicicil, dan jangan bosan-bosan teman-teman untuk cari referensi. Jadi komparasi harga itu sangat penting gitu kan. Kadang kita malas gitu ya, kita datang ke satu toko store gitu kan, kita lihat di sini barangnya harganya sekian, udah kita beli di situ, langsung beli gitu kan. Langsung beli semua enggak, tapi kita bisa bandingkan tuh, bisa aja gitu kan, mungkin yang barang yang sudah kita temui ini udah terbaik bagi kita gitu kan, sesuai dengan budget juga. Tapi coba nanti ulas-ulas lagi gitu kan, siapa tahu ke datang toko yang satu, kedua, atau di online itu, karena kan sekarang banyak juga, jadi teman-teman bisa lebih banyak variatif pemilihannya dan dari harganya pun juga terjangkau. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi dan tips bangun rumah. Dan jangan lupa teman-teman, tadi kalau misalkan mau cari inspirasi untuk bangun rumah ataupun untuk dekorasi rumah, itu jangan lupa di follow di Instagramnya @rumahdem, @rumah_adem. Nanti bisa dilihat ya teman-teman bahwa di situ banyak sekali referensi bagaimana penataan yang bagus, bentuk dekorasi seperti apa. Nanti bisa dilihat langsung ke Instagramnya. Oke, terima kasih telah menonton tips bangun rumah. Jangan lupa untuk channel ini di subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum, dadah. Bye.